Masalah penggunaan headset yang berlebihan menjadi perhatian khusus bagi kesehatan. Bahkan ada dampak fatal yang dapat terjadi seperti kehilangan pendengaran. Hal ini terjadi setelah dua netizen mengalami masalah serupa yang diketahui melalui akun @konstruktivism di media sosial. Sekarang, selain resiko diabetes akibat konsumsi makanan manis seperti boba, kopi, dan minuman kemasan lainnya, kesehatan generasi muda juga harus waspada akan kehilangan pendengaran di masa depan. Tulis akun @konstruktivism. Akun tersebut juga menggambarkan bahwa penggunaan headset jenis TWS dalam waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Hal ini juga dialami oleh netizen pria dengan akun @fariskodel yang membagikan pengalaman pribadinya. Iya, tahun 2020 saya mengalami sudden deafness di telinga kiri. Saat itu, kantor sangat sibuk dan WFH membuat jam kerja menjadi lebih panjang. Saya menggunakan headset selama 12 jam per hari selama berbulan-bulan. Tiba-tiba, suatu pagi telinga kiri saya terasa tertutup. Ungkap @fariskodel pada Selasa. Sudden deafness adalah kehilangan pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan, baik secara sekaligus maupun dalam beberapa hari. Penyebab utama dari masalah ini adalah penggunaan headset dalam waktu yang lama. Selain resiko kehilangan pendengaran, ada juga resiko lain seperti infeksi telinga dan rasa pusing yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di saluran telinga akibat suara yang terlalu keras. Jadi, bagi Anda yang sering menggunakan headset, perlu waspada akan resiko kesehatan yang dapat terjadi. Selalu ingat untuk menggunakan headset dengan bijak dan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Jaga kesehatan telinga Anda dengan lebih baik. Monoksidium glutamat atau micin masih menjadi perdebatan di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa MSG dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan seperti kelebihan berat badan, kanker, dan disebut sebagai penyebab kebodohan. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan lembaga internasional menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Ahli gizi klinik Dr. Yohan Samudra menjelaskan bahwa penggunaan MSG dalam makanan memiliki manfaat seperti meningkatkan nafsu makan dan membantu diet rendah garam. Kadar natrium dalam MSG hanya sepertiga dari garam dapur biasa, sehingga dapat membantu mengurangi asupan garam harian yang berpotensi meningkatkan resiko hipertensi. Selain itu, Satria Pinandita selaku Ketua Asosiasi Persatuan Pabrik Monoksidium Glutamat dan Asam Glutamat berharap masyarakat dapat terinformasi mengenai fakta sebenarnya terkait MSG. Edukasi mengenai keamanan MSG juga turut digaungkan oleh P2MI agar masyarakat tidak lagi merasa takut dalam menggunakan MSG. Dengan mengontrol asupan gula, garam, dan lemak, masyarakat dapat menerapkan gaya hidup sehat dan dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Prostat jinak yang membesar masih menjadi masalah kesehatan yang dihadapi oleh pria dewasa saat usia mereka semakin bertambah. Menurut penelitian, sekitar 40% pria berusia 50 tahun dan 90% pria berusia lebih dari 90 tahun terkena penyakit yang dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau BPH ini. Namun, hingga saat ini penyebab pasti dari pembesaran prostat jinak belum diketahui. Meskipun diduga terkait dengan perubahan hormon seksual yang terjadi seiring penuaan pria.
Gejala pembesaran prostat jinak dapat berbeda pada setiap penderitanya, namun umumnya akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Gejala utama yang dialami adalah kesulitan buang air kecil, harus mengejan saat buang air kecil, aliran urin yang lemah, hingga sering buang air kecil. Jika mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera periksa diri ke rumah sakit. Saat ini sudah ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat jinak. Salah satu inovasi penanganan pembesaran prostat jinak adalah tindakan Rezum yang ditawari oleh Primaya Hospital PGL Cikini, Jakarta. Tindakan ini ditujukan untuk pasien pria berusia di atas 50 tahun yang mengalami pembesaran prostat jinak. CEO Primaya Hospital Group, Leona A. Karlani, menyampaikan bahwa tindakan Rezum merupakan salah satu layanan terbaru dari layanan urologi yang ditawarkan oleh Primaya Hospital, sebagai bukti dan komitmen mereka untuk terus berkembang dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami memiliki dokter spesialis yang berpengalaman dan dilengkapi dengan teknologi yang canggih, fasilitas yang bersih, dan pelayanan yang ramah, cepat, dan aman. Kami berharap kerjasama ini dapat mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis di Indonesia, ujar Leona. Tindakan Rezum dilakukan dengan memberikan dosis anestesi yang lebih ringan dibandingkan dengan tindakan konvensional. Tindakan ini dimulai dengan endoskopi yang masuk ke saluran kemih, kandung kemih, dan prostat. Alat Rezum akan mengalirkan energi dalam bentuk uap air yang diukur kekuatan dan dosisnya ke dalam jaringan prostat, sehingga secara alami jaringan prostat akan mengecil dan membuka sumbatan saluran kemih. Hasilnya akan mulai dirasakan oleh pasien dalam waktu 2 minggu hingga 3 bulan setelah tindakan Rezum dilakukan. Produsen lini hasil perawatan lapisan kulit atau skincare Ayom merilis 2 barang tabir surya sunscreen, yakni Ayom All Purpose Sunscreen Body Lotion serta Ayom All Purpose Sunscreen yang diklaim aman untuk epidermis tropis. Pendiri jenama Ayom yakni Dr. Olivia Ong menjelaskan bahwa kedua barang dibuat dengan menyesuaikan keadaan iklim di dalam Nusantara yang tropis cenderung lembab. Ayom mengerti bahwa setiap kenaikan suhu otomatis diiringi peningkatan kelembapan. Akan menambah jumlah keseluruhan minyak di epidermis sampai 10%, disertai peningkatan berlebihan mikroba asal mula, jerawat, juga jamur kulit, kata Dr. Olivia Ong di siaran pers pada Jumat. Radiasi matahari serta polusi terbukti mengganggu keseimbangan skin microbiome, pelindung garda terdepan kulit, kata beliau melanjutkan. Lapisan ozon menerima 100% UVC, 90% UVB, kemudian sedikit UVA. Penipisan ozon akibat global warming meningkatkan paparan UV ke dermis manusia. Penyebab utama kerusakan dermis ialah radiasi matahari. UV adalah salah satunya. Radiasi UV sangat mempengaruhi dermis yang mana dapat menyebabkan penuaan dini, epidermis terbakar, lesi pratu morgana, serta kanker, juga imunosupresi. Akan tetapi, sumbangan UV terhadap radiasi matahari cuma 3-7%. Sisanya dikeluarkan oleh visible light, banyaknya 44%, dan juga radiasi infrared sebesar 53%. Ayom All Purpose Sunscreen Body Lotion diperkaya dengan ultra sensation, diserap cepat serta terasa ringan, bebas dari pewangi, pewarna, juga paraben, sehingga memproduksi tubuh senyaman dan juga terlindungi sepanjang hari. Sementara Ayom All Purpose Sunscreen diracik bukanlah hanya saja untuk melindungi dermis dari UV, blue light, juga IR,
namun juga menyembuhkan lalu memulihkan dermis pasca radiasi matahari dan polusi. Selebritas pengguna kedua hasil yang dimaksud, yakni Yuni Shara, mengaku menyukai tekstur ringan item ayom ketika diaplikasikan ke kulit. Wajah jadi adem lalu enggak lengket, ini asli beneran bagus, katanya.